ada yang bekerja dengan pikiran, dan ada juga yang bekerja hanya dengan bicara. Semua merasa paling dibutuhkan, merasa paling penting. Semua ingin dihormati. Tapi apakah benar dunia berputar karena satu profesi saja? Tentu tidak. Dunia ini berjalan karena semua saling melengkapi. Tapi anehnya, masih banyak yang ingin berdiri paling tinggi. Dan di malam ini mereka datang bukan untuk bekerja, tapi untuk menunjukkan siapa yang paling penting di dunia ini. Dan sekarang mari kita lihat apa yang terjadi ketika mereka semuanya bertemu. Yang satu ini kemana-mana tampil penuh warna. Dari ujung kepala sampai ujung hati, semua harus glowing katanya. Melawan perang tangan kanan dan sisir di kepala. Dia si paling modis, yang percaya diri luar biasa. Siapa dia? Ini dia. Halo sayang-sayangku semua. Perkenalkan, saya Besa, tukang sarung paling terit sejagat raya. Kalian tahu gak? Dunia ini memang keras, tapi rambut harus tetap berkilau. Kalian stres, galau, atau sedang patah hati? Gak usah galau pasti. Duduk di kursi salon saya 10 menit hidupmu akan berkilau lagi. Jadi, jika dunia ini tanpa salon, kalian semua seperti habis bangun tidur seumur hidup. Setelah rambut beres, tentu pakaian sekarang. Dia si penguasa jarum dan menang. Dan pengukur di lehernya, kemanapun pergi, bawa pita ukur seperti pedang kebanggaan. Dia sang pencinta gaya dari kain. Siapa dia? Ini dia. Tunggu dulu ya Mbak Salon. Rambut mulai indah, tapi baju bolongnya percuma. Perkenalkan, nama saya Hesti, penjahit handle, desainer baju. Semua manusia di dunia ini tampil kayak goda yang berbisnis. Rambut kamu boleh ubah nak rambut orang, tapi saya bisa ubah nasib orang yang gak punya baju jadi punya baju mewah cantik. Saya ini dokter bagi kain, ahli benar-benar. Kalau kalian mau jadi baju kalian, ke saya aja ya. Fashion sih oke ya, tapi rambutnya masih kampungan banget. Saya nggak cuma bisa gosip sambil nge-spray spray. Yang seru ini diawali dengan aroma tanah dan keringat penciuman. Tangan kasarnya tapi jangan salah, dia yang buat semua bisa makan air. Siapa dia? Ini. Krisman, petani sejati tulang punggung bangsa. Kalian bisa cerdas karena aku nanam padi. Tanpa aku, nasi hilang, kopi pun tinggal legenda. Petani bisa libur, tapi petani tak pernah berhenti. Aku ini berjuang tanpa jas, tanpa dasi. Tapi jas aku bisa sampai ke nasi kalian. Iya, Pak. Tapi kayaknya baju itu belum bisa sejak penjajahan. Dan aduh, mohon maaf banget ya, rambut kamu itu udah bertuah banget. Yang penting masih bisa makan 3 kali sehari. Ya, dan sekarang datanglah sang pemimpin muda, calon pemimpin bangsa, pejuang Indonesia, penguasa bangsa, mulai diperkenalkan. Siapa dia? Ini dia. Halo semuanya. Mahasiswa di sini. Calon pemimpin bangsa.
satu baris. Kali ini otak encer. Semangatnya tinggi, cuma saldo yang kecil. Kali ini generasi kritis. Tapi kalau disuruh presentasi dalam BPT, wah, langsung BBC dan akan. Dan buat kalian yang udah bekerja, udahlah, tolong kalian jangan urusin harga skincare. Mending kalian fokus bantu rakyat kecil, oke? Kami ini masa depan bangsa. Jadi, kalian tahulah siapa yang terpenting di sini. Mahasiswa lah yang terpenting di sini. Masa depan, tapi rambut masa lalu. Kalau ada mahasiswa, pasti ada penguasa nilai A sampai E. Dia sang penjaga peradaban, pencetak masa depan, tapi juga sumber stres berjamaah. Siapa dia? Ini dia. Kalian jangan sombong dulu ya. Kalian belum tahu siapa saya. Perkenalkan, nama saya Sotri. Saya seorang dosen. Saya penguasa nilai A sampai E. Kamu mahasiswa saya, kamu jangan sombong dulu ya. Dengarkan, ingat, tugas itu bukan beban, tapi tanda kasih sayang aku dulu kepada kamu. Jadi, di sini kita harus tahu bahwa dosen itu yang paling penting. Profesi boleh banyak di dunia ini, tapi itu dicetak di ruang kelas saya. Baik itu pengusaha, polisi, dokter dan semua profesi itu adalah saya yang mencetaknya. Jadi yang paling penting di sini adalah saya. Oh lupa saya juga, kamu juga harus tahu. Saya ini sumber ilmu dan sumber stres kalian juga semua. Saya juga stres. Cuma trauma sama tugas ibu. Itu bukan namanya pada bahwa kamu belum lulus belajar. Yang berikut ini datang dengan jas putih dan langkah percaya diri. Senyumnya menenangkan, tapi sedikitnya akan bikin trauma seumur hidup. Dia percaya kesehatan umat manusia, sang penyelamat di balik stetoskop. Siapa dia? Ini dia. Halo semuanya, saya harus mewati dokter sejati penyembuh umat manusia. Kalau kalian sakit, siapa yang dicari? Dokter. Kalau kalian sehat, siapa yang dilupakan? Dokter juga. Bu dosen, terima kasih sudah mencetak saya. Tapi kalau bukan karena saya, mungkin Bapak Ibu semua tidak ada di sini. Jadi, saya ini seperti malaikat bersarung jas putih. Dan kalau pasiennya bandel, saya kasih ujian kesabaran, bukan suntik tambahan. Jadi, saya yang paling penting dari semua profesi di dunia ini. Kalau soal aku panik, kamu juga sehat dok, jangan sombong. Pasien saya tambah banyak. Jangan kulit tua dong, kiosku sampai boleh dirasakan glowingnya enggak? Kamu bisa bantu saya. Yang kamu butuh itu istilah dari gosip. Berikutnya, menjaga ketertiban. Sampul teman yang selalu siap menunggu di saat genting. Langkahnya tegak, suaranya keras. Saya ini aparat penegak hukum. Ini umatnya mencari kebenaran itu pasti. Kalau nggak ada saya, jalan macet, lalu lintas kacau, bahkan tidak main pun tumpah. Tapi tenang, tenang ya. Nah, saya tidak akan bilang kalian, kecuali kalian melanggar batas kesabaran saya. Waduh, kalau bapak yang jago ujian, aku nggak bisa nyuntik nih. Oh, coba aja biar nanti dari kamu. Duh, gara-gara sulit bapak, tekanan darah saya naik ini. Kamu dokter, itu efek pencak disiplinan itu. Ini nih
datanglah sosok yang katanya paling sibuk di dunia. Namanya gak pernah lepas dari hotel untuk memenuhi rencana dan dompetnya yang ada sosok dari Taiwan. Siapa dia? Ini dia. Oh iya, maksudnya jangan lupa ya. Oh iya, kita ada meeting 5 menit lagi. Kita tunda dulu ya, karena saya ini lagi tampil. Jangan diganggu. Bye. Mohon maaf semuanya, waktu saya cuma sebentar. Karena saya masih banyak meeting. Perkenalkan, nama saya Fikti, pencetak uang sejati di seluruh dunia. Saya mau buka lapangan kerja, mau bayar pajak, bantu ekonomi masyarakat semua. Saya bukan orang kaya sih, tapi saya ini lembaga keuangan berjalan. Kalau nggak ada saya, siapa yang mau menggaji semua kalian? Ha? Siapa yang mau bayar gaji kalian semua? Mungkin saja itu cuma mimpi. Jadi kalau dunia mau maju, ya harus cari saya dong. Aku, kalau Anda terus meeting, nanti saya tinggal kamu ya. Soalnya ngomongnya itu terlalu cepat sekali. Bu, nanti stres loh kerja terus. Tenang. Stresku eksklusif kok. Jadi, yang dokter yang menangani saya itu cuma dokter yang menerima e-wallet pembayaran 1 miliar kak. Asal kalian tahu saja, saya tidak butuh dokter kayak kamu. Saya bikin sakit saja, saya beli obat dan luar negeri harga 3 miliar kak. Bos. Kalau butuh karyawan, ikut saya habis skripsi ya, Bos. Oh, oke. Dan akhirnya datanglah sosok paling percaya diri di antara semuanya. Jasnya lama dan katanya setiap langkahnya demi rakyat. Walau sering di kafe berhasil. Siapa dia? Ini dia. Saya tahu, saya pasti kaget melihat wajah yang sering saya di televisi ini. Tapi, begitulah hidup sobat wakil rakyat. Penuh pengabdian dan pencahayaan kamera. Perkenalkan, saya Asta Sanudi Dewa, DPR terhormat di negeri ini. Dan saya yang paling penting di sini. Dengan bayangin, setiap hari saya harus menambah tanda tangan, senyum ke kamera dan posting demi rakyat. Siapa yang mau jadi pusat perhatian seperti saya ini? Saya juga crazy rich, harta berlimpah, rumah mewah. Tapi waktu saya sedikit, soalnya saya paling sibuk bikin rakyat sampai nongkrong di kafe yang ada AC. Kalau ada yang bilang DPR tak kerja, saya jawab, kami kerja kok. Bahkan pada saat hidup pun kami mimpin rakyat. Hidup DPR, hidup rakyat, hidup kerja. Keren banget ya Pak, tapi akhir-akhir ini sih saya lihat lebih banyak postingannya daripada tempatnya ya. Jadi wajar sih kalau masyarakat memilih Bapak, kalau bukan korupsi tujuannya nanti. Pak, sini dulu Pak. Ini loh, buat oleh dokter dulu Pak. Buat ini bukti kecelakaan dulu Pak. Kepala dinas saja potong rambut di salonku ya Pak, tapi jangan lupa bayar. Oh, tapi lewat administrasi aja ya. Alah, Dan begitulah ketika kesombongan bertemu dengan kesombongan, di mana awalnya terlihat indah, penuh warna, penuh tawa. Tapi lihatlah, di balik senyum mereka ada gengsi yang kuat baru. Pak DPR jangan sombong dulu ya. Asal kalian tahu ya, kalau bukan karena saya, kalian semua seperti foto KTP yang kucel dan tanpa gaya. Jadi, saya yang paling terpenting di sini. Maaf saya, saat ini saya tidak membenci.
efek suara. Sudah cukup. Ini pelajaran moral nyata, bukan tambahan skripsi. Fix, semua orang di sini butuh pelajaran emosional. Sini biar saya ajarin kalian. Saya kan nggak ngerti semuanya di sini. Di sini teman sini. Sudah aku bilang, kalau saya hilang, wakil rakyat kalian siapa? Dan pergi. Karena yang merasa paling tinggi, akhirnya sama dari kaki. Dan yang dulu saling dorong, kini terbaring tanpa arah. Saudara-saudaraku, lihatlah diri kalian ini semua. Kalian semua dulu merasa paling penting, merasa paling berjasa. Bahkan setiap dari kalian merasa punya peran terbesar. Tapi sekarang apa yang terjadi? Sekarang semua jatuh, semua terluka, bahkan semua saling menyalahkan. Emang kalian lupa, profesi itu bukan karena kemampuan, bukan karena kehebatan, tapi karena Tuhan. Saudara-saudara, apa sebabnya jikalau manusia berjalan tanpa kasih? Polisi tanpa kasih jadi kejam. Dokter tanpa hati jadi sombong. Dewasa tanpa cinta jadi angkuh. Mahasiswa tanpa arah jadi bingung. Petani tanpa iman tak akan menuai. Tukang salon tanpa hati hanya bisa memecati luar, bukan hati. Pengusaha tanpa cinta hanya bisa mengejar uang. Dan DPR tanpa nurani hanya bisa berbicara tanpa arti dan tanpa hati. Lihatlah saudara-saudara sekarang, keadaan kalian semua jatuh, semua merasa paling benar. Sekarang merasa semua paling penting. Itukah yang Tuhan izinkan, yang Tuhan inginkan ketika Ia memanggilmu? Itukah arti dari pelayanan? Itukah arti dari tujuan hidup? No. Kalian semua bangga dengan jabatan tapi kehilangan hati. Semua bangga dengan profesi, bangga dengan kemampuan, tapi lupa siapa sebenarnya yang meninggikan. Saudara-saudara, kebangkitan sejati tidak datang dari gelar, tidak datang dari profesi ataupun dari jabatan. Kebangkitan sejati tidak datang dari pujian orang-orang, tapi kebangkitan sejati hanya datang dari kerendahan hati. Itulah yang disebut revival. Revival bukan ketika gedung gereja ini penuh dengan orang-orang, tapi ketika kita melihat setiap hati bertobat dan berbalik sama Tuhan. Revival bukan ketika kita menunjukkan siapa yang paling besar,
meninggikan. Sekarang saudara-saudaraku semua, mari bangkit. Bukan untuk bersaing, tapi untuk bersatu. Bukan untuk dihormati, tapi untuk melayani. Dan bukan untuk meninggikan diri sendiri, tapi untuk meninggikan Tuhan. Karena hanya hati yang hancur dan hancur yang bisa diangkat dan dipulihkan oleh kasih Kristus. Kini mereka sadar bahwa hidup bukan untuk bersaing, melainkan untuk melayani. Karena di hadapan Tuhan